Ini bagian Alkitab yang daripadanya tema Natal dirumuskan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ada dua nama sekaligus gelar yang diberikan oleh, yang diberitahukan oleh malaikat untuk menamai Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara, tentang ini perlu saya beritahukan juga latar belakangnya. Sebenarnya Allah dan manusia tidak bisa bercampur, karena Allah itu Maha Kudus dan manusia itu penuh dengan dosa dan kenajisan. Tetapi Allah menyaksikan bahwa manusia yang telah diciptakan menurut gambarnya itu melanggar ketetapan dan aturan-aturan. Oleh karena itu kita jatuh ke dalam dosa. Dan dalam keadaan itu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara dan saya tidak akan sanggup menyelamatkan diri dari dosa itu. Buktinya ialah bahwa tidak ada manusia yang tidak akan mati. Semua kita pasti mati. Sejak dari kandungan, kematian itu telah membonceng di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak akan dapat menyelamatkan diri dari sana. Lalu begitu malangkah hidup kita, karena habis pada mati saja. Tuhan Allah menyadari keadaan ini. Kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya tidak akan dibiarkannya binasa. Karena itu dia berinisiatif sendiri tanpa dinasihati oleh siapapun. Ini inisiatifnya semata, bahwa dia harus mengutus atau harus memberitahukan jalan keselamatan kepada manusia, supaya dia hidupnya tidak berakhir pada kebinasaan. Lalu Tuhan mengutus banyak hamba-hambanya, mulai dari para imam, nabi, dan terus. Tetapi mereka itu kemudian banyak yang ditolak dan dibunuh. Lalu apakah Tuhan Allah kecewa terhadap perilaku manusia? Tidak. Dia mengatakan dalam dirinya, ini janjinya, bahwa saya akan turun sendiri. Tapi bagaimana caranya? Natal membuktikan itu, bahwa jalan yang ditempuh manusia itu juga yang akan ditempuh. Dia harus turun untuk menyelamatkan kita, turun untuk memberitahukan jalan itu. Sebab kalau tidak, jalan yang kita tempuh itu menuju kebinasaan. Allah tidak tega membiarkan kita dalam keadaan itu. Maka dia pun turun menjelma menjadi manusia dengan cara lahir seperti kita, lalu menjalani kehidupan seperti kita. Kelahirannya adalah awal penanda tentang keselamatan itu. Kelahirannya atau penjelmaan menjadi manusia adalah anugerah, karena tadinya tidak bisa bercampur, tapi kemudian dia datang
berada di tengah kita. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Dia tinggal di antara kita. Bahkan kita adalah gambar dan rupanya. Bagaimana dia datang? Itulah yang disampaikan oleh malaikat dalam pembacaan kita, bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi firman Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi ada dua. Allah yang menjadi manusia itu pertama Immanuel. Itu yang disebut, dirumuskan dengan kata hadir. Allah hadir. Allah itu Immanuel. Allah itu hadir, tidak sekedar hadir, tetapi Allah yang hadir itu hadir untuk menyelamatkan. Sekali lagi, hadir untuk menyelamatkan. Karena itu namanya yang pertama kali disebut adalah Yesus. Yesus itu dari Yesua. Yesua dari bahasa Arab Yasa, itu artinya dari terpuruk dia kemudian bangkit, berdiri dan menyelamatkan. Yesus karena itu disebut juru selamat. Kata juru itu menandakan identitas yang dibawanya dalam kehidupan kita. Juru selamat berarti kerjaannya untuk menyelamatkan. Ada juru minum, juru mudi, ada juru tulis dan sebagainya. Yesus juru selamat. Dia datang. Dia adalah Allah yang datang di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Persoalannya, kalau dia datang di tengah keluarga kita, saudara, apa yang harus kita lakukan? Rumusan tema yang ada, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Berarti keluarga kita banyak atau sedang berada dalam keadaan tidak selamat. Saudara-saudara, mungkin saudara mengatakan, kan hari ini juga keadaan selamat itu kita alami. Oh ya, benar. Tapi kalau kita melihat kondisi real kehidupan kita, bencana itu bukan hanya ada di dalam diri kita. Yang mengerahkan kita pada kematian bukan hanya ada di dalam kehidupan kita, tetapi saudara sekalian, kita menyaksikan di berbagai daerah kita di Sumatera Besar, itu baru bencana dari luar. Banyak orang yang mengalami hidup terpuruk karena ditimpa bencana. Kita di sini dapat merayakan dengan sukacita. Bagaimana kalau saudara dan saya berada pada posisi orang-orang yang tertimbun itu, keluarga-keluarga, rumah-rumah mereka tertimbun, pada posisi di mana kehidupan kita terpuruk. Bagaimana kita menyaksikan? Bagaimana kita menyambut kehadiran datang? Tapi mari kita datang kepada keluarga. Ada apa di dalam keluarga-keluarga kita? Ada apa? Sampai ada rumusan ini. Pertama, keluarga itu adalah keluarga inti, ibu, bapak, dan anak. Kemudian kita melebar lagi keluarga yang besar. Ada misalnya keluarga besar, tidak hanya ibu, bapak, anak, tetapi juga papa akang, papa ade, dan sebagainya, ponakan, keponakan. Itu keluarga yang lebih besar. Lebih luas lagi, keluarga itu ada di kampung sendiri. Lalu meluas lagi, kita menjadi keluarga besar di Kabupaten Sangihe. Itu keluarga.
Mari kita melihat kenapa Allah harus hadir dan menyelamatkan keluarga. Oh ya, keluarga-keluarga kita banyak yang mengalami persoalan-persoalan. Bulan April lalu, mungkin kita tahu semua, ada kasus bunuh diri anak remaja. Masih ada lagi sebelumnya, tidak perlu diurai. Tapi di Indonesia ini, pikiran anak-anak muda untuk bunuh diri meningkat. Berbagai studi di universitas itu menunjukkan itu. Kenapa itu? Mari kita masuk ke keluarga kita dulu. Keluarga-keluarga kita. Biasanya kalau duduk orang tua anak duduk di satu meja makan sama-sama, masih bercerita bagus-bagus. Sekarang kita dilanda oleh individualisme yang sangat kuat. Jangankan keluarga, para sahabat ketika duduk bersama pun, bahkan di tengah-tengah kebersamaan itu, orang tidak lagi saling memperhatikan. Mungkin juga sekarang ini cuma melihat-lihat HP-nya. Tidak ada lagi perhatian pada orang. Orang berbicara itu, apalagi orang tua kalau berbicara, anak-anak kita itu menunduk terus. Ini baru satu fenomena yang merusak kehidupan kekeluargaan di tengah-tengah kita. Dan banyak lagi akibat-akibat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, benar sekali Allah harus hadir untuk menyelamatkan keadaan. Natal mengingatkan kita tentang itu, bahwa Allah telah hadir di sini. Namanya Immanuel. Kalau Allah hadir, apa sebenarnya akan terjadi? Yang pertama, tentu kita bersyukur. Hari ini saja, ya, sudah sejak beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin berminggu-minggu, kita mendapatkan kehadiran gubernur. Itu akan mendatangkan sukacita kepada kita. Saudara, pasti banyak orang yang kecewa. Itu baru gubernur. Artinya kita merindukan sekali bahwa orang ini, pemimpin ini harus datang di sini. Itu mendatangkan sukacita. Baru gubernur. Sekarang yang datang itu di dalam Natal lebih besar daripada segala. Adalah raja di atas segala raja. Dan dia hadir di sini. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan dia mengatakan menurut Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah yang diam di dalam kamu. Jadi sebenarnya sudah hadir di sini. Kita tinggal mengingat dan menyadari bahwa hidup ini sedang disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, tugas kita cuma satu itu. Tinggal kita mau menyadari bahwa ternyata hidup ini sedang disertai oleh Tuhan. Mereka yang disebut sebagai gambar dan rupanya, di dalamnya kehadiran Allah telah. Jadi tidak usah dicari. Manusia biasanya tidak mencari Tuhan. Kecenderungannya dalam meninggalkan Tuhan. Tapi syukur kepada Allah karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia cari yang hilang, dia cari. Nah, Yesus tentang perumpamaan domba yang hilang, tentang anaknya. Dia mencari. Allah kita adalah Allah yang mencari. Karena dia tahu kita sedang menuju pada jalan kebinasaan. Sekarang saudara, dia datangkan untuk menyelamatkan. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, aku berdiri di buka pintu sambil menunggu.
Sekali lagi, Allah hadir. Dia menyatakan diri bahwa aku berdiri di buka pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang mendengar suara. Lalu langkah kedua adalah membukakan pintu bagiku. Aku akan masuk di dalamnya. Tugas kita adalah mendengar suaranya. Bagaimana kita bisa dan sanggup mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan persoalan dunia? Telinga kita telah penuh dengan masalah di dalam hidup. Bagaimana kita sanggup mendengar? Banyak orang tidak mendengar dengan baik. Karena suara Allah itu tidak hanya datang di telinga, tapi dia datang di batin kita. Datang dalam nurani kita. Dia berbicara di sana. Naluri kebajikan, suara itu membisik di nurani kita. Sering kita tutup. Mari kita belajar mendengar Tuhan. Kita punya telinga dua, mulut satu, supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. Sayangnya banyak orang lebih banyak bicara daripada mendengar. Apalagi mendengar Tuhan. Mari kita melatih diri untuk mendengar Tuhan. Setelah mendengar, kita membukakan pintu untuk dia. Pintu mana? Membuka pintu berarti membiarkan hidup ini, membiarkan tanggung jawab dan pekerjaan kita di dalam tangan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Kita bekerja, tapi Tuhan juga bekerja melalui apa yang kita lakukan. Dan kita bersyukur pada pemerintahan kita. Terlihat berbagai hal yang mulai dilakukan. Kita bekerja. Tuhan menyelesaikan itu juga dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, tidak sampai di situ. Tuhan datang dan duduk bersama, makan bersama dengan kita. Makan. Dia hendak memberitahukan bahwa kebutuhan jasmani dan rohani ada pada dia. Dia ada di tengah-tengah rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita. Lahir dalam rumah tangga berarti dia mau menjadikan keluarga kita, baik mulai dari keluarga inti sampai dengan keluarga yang besar itu, menjadi palungan baginya. Saudara, aku berdiri di buka pintu sambil menunggu. Saudara bayangkan, kalau saudara berdiri di buka pintu saudaramu yang sudah tahu bahwa engkau mau datang, lalu mengetuk, kau tahu bahwa dia ada di dalam, atau dia memanggil dari luar, buka pintu, selamat malam, selamat pagi, kata pintu, tapi dia tidak membukakan pintu. Apa yang terjadi? Berkali-kali saudara mengetuk pintu, bahkan berteriak, lalu dia tidak membuka pintu. Apa yang terjadi? Pasti dia bilang, "Edel tahu." Baru dia tendang pintu sambil berteriak, "Tunggu mana kalau kita mau datang?" Itu manusia. Kata aku berdiri di muka pintu, kalau bahasa Indonesia tidak kelihatan dia punya karena tembusnya. Kalau bahasa Yunani, bahasa aslinya itu kelihatan. Dia berada dalam tembus present continuous yang tidak pernah selesai. Yesus berdiri di muka pintu terus menerus. Kau mau buka atau tidak, dia tetap ada di situ. Dan mari kita belajar menyambut dia dengan sukacita. Terima kasih karena Natal itu mengingatkan kita. Bukakan pintu dengan suara, karena dia mau datang dan mau
dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Jadikanlah rumah tangga, keluargamu, jadikanlah persekutuanmu, dan jadikanlah hatimu palungan bagi Tuhan untuk menyambut. Selamat menyambut Natal dan menyongsong tahun baru 2026. Mabuk mengalami sekitar. Amin.